Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali dan bangga sekali saya di antara teman-teman yang di antara kelelahannya ya, kesibukannya, sibuk kuliah, kemudian sibuk ngerjain tugas, praktikum, macam-macam ya, belum lagi organisasi yang ada drama-dramanya. Di antara itu semua teman-teman mau melangkah ke sini, mau untuk datang ya, untuk meng-upgrade diri. Applause dong untuk kawan-kawan semua. Ngomong-ngomong tentang lelah, ngomong-ngomong tentang sibuk, pasti pernah ya kita di antara kesibukan kita, terus rasanya capek sekali dan ingin pulang. Kita kemudian melangkah ke rumah kita, berharap mendapatkan rumah yang aman, mendapatkan rumah yang nyaman, tapi kemudian saat kita masuk, apa yang kita rasakan? Di sana kita merasakan ada kekhawatiran, kita rasanya cemas, kita sesak, kita tidak mendapati tempat aman untuk pulang. Nah dari situ kemudian mudah sekali untuk kita menyalahkan keadaan. Gara-gara ayah, gara-gara ibu. Semua ini salah orang-orang rumah. Saya menjadi orang yang seperti ini. Nah di sini mudah sekali kita untuk menyalahkan semua itu. Tapi kemudian dari perspektif tersebut, saya ingin menawarkan satu hal gitu. Untuk kita bisa melangkah maju, kita tidak bisa tergenang dalam luka terus-menerus. Yang diperlukan adalah penerimaan. Kita perlu menghadapi realita itu bahwa ya, tidak ada rumah yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna. Setiap keluarga punya ceritanya masing-masing. Setiap keluarga punya keterbatasannya masing-masing. Coba kita lihat, kita tengok sejenak saja di keluarga kita. Ayah kita, beliau adalah manusia biasa yang kemudian Allah takdirkan menjadi peran ayah, menjadi orang tua kita. Demikian pula ibu kita. Coba kita lihat, di masa mudanya beliau sungguh bertalenta, bersinar gitu. Namun beliau memilih untuk berada di rumah, mendampingi keluarganya. Beliau berdua adalah manusia biasa yang kemudian Allah takdirkan memiliki peran sebagai orang tua. Mereka punya kecemasan, kebingungan, kekhawatiran. Bahkan mungkin mereka juga punya masa lalu yang belum selesai di diri mereka. Coba kita pikirkan itu terlebih dahulu untuk lebih memahami beliau berdua. Bagaimana dengan kakak kita? Kakak yang selama ini kita lihat sangat keras kepada diri kita. Ya mungkin itu karena beliau dituntut untuk kuat sebagai anak pertama. Demikian pula adik kita, cuek banget sih di rumah, gak ada peduli-pedulinya sama keluarga. Coba kita lihat juga. Jangan-jangan itu adalah mekanisme pertahanan diri untuk dia menghindar, untuk dia tidak terlibat dalam konflik. Nah, dengan demikian ya harapannya dengan kita mencoba menerima terlebih dahulu bahwa ya ini adalah keluarga saya. Keluarga saya tidak sempurna. Demikian pula saya, kita kan juga manusia, kita tidak sempurna dan kita menerima diri kita apa adanya dengan kurang dan lebihnya. Demikian pula kita menerima keluarga kita dengan kurang dan lebihnya. Harapannya dengan kita kemudian menerima keluarga kita, kita tidak terus-menerus tergenang di dalam luka. Kita kemudian mencoba melangkah maju untuk memegang kendali atas hidup kita. Nah, teman-teman semua, di sini saya Fariza dari Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya, tapi saya di sini tidak menceritakan tentang perjalanan saya. Saya membawa cerita dari kakak-kakak
Anak pertama yang kemudian terus-menerus dituntut untuk kuat. Kamu kan anak pertama, harus kuat dong, harus ngalah. Juga saya membawa suara adik-adik yang pingin sekali didengar. Yang sering dibilang, apa sih adik gak tahu apa-apa, diem aja deh mending. Juga saya membawa suara kita semua yang sebenarnya sayang sama keluarga kita. Tapi kita bingung, clueless gitu ya. Mau mulai dari mana? Nah, di sini kita perlu melihat bahwa ada hal-hal yang di dalam kendali kita dan ada banyak jutaan hal lain yang di luar kendali kita. Kita di sini tidak sedang mencoba mengendalikan, mengubah keluarga kita menjadi keluarga cemara, tidak. Karena itu di luar kendali kita. Kita tidak sedang berusaha untuk gimana ya caranya agar ayah itu lebih lembut sama keluarga. Gimana ya biar ibu itu perhatian, kok cuek banget ibu tuh sama keluarga. Kita tidak sedang mengubah itu semua. Karena apa? Itu di luar kendali kita. Maka apa yang ada di kendali kita? Kendali kita adalah apa yang bisa kita upayakan. Termasuk di keluarga kita. Apa yang bisa kita upayakan? Yaitu cukup satu langkah pulang. Satu langkah perilaku komunikasi yang bisa kita upayakan. Satu langkah kecil yang kita usahakan di setiap harinya. Yang semoga dengan satu perilaku positif komunikasi ini kita bisa merawat keluarga kita menjadi keluarga yang lebih nyaman untuk kita tinggali. Lalu mungkin kita masih bingung ya, ini mulai dari mana? Gimana caranya? Kita bisa ambil langkah ya pertama untuk kita berani mengambil jeda. Keluarga yang terluka biasanya mengulang-ulang pola luka yang sama. Pola reaktif. Satu bentakan dibalas bentakan. Satu banting pintu dibalas banting lebih keras lagi. Satu pukulan dibalas pukulan yang lebih keras lagi. Nah, di titik ini kita kemudian berupaya untuk menghentikan pola ini. Ada yang namanya intergenerational transmission, kawan-kawan. Transmisi antar generasi. Saat generasi ini, saat anak-anak berada di keluarga yang penuh luka, maka dia akan secara reaktif memberikan luka yang sama di dalam keluarganya. Dan ini sayangnya, resiko ini bisa dibawa kepada pasangannya kelak. Dan yang sangat disayangkan lagi, ini juga bisa dibawa ke anak-anaknya kelak. Maka harapannya di sini, mulai saat ini kita berniat, oke, kita putus polanya mulai saat ini. Cukup sampai di saya saja. Bagaimana caranya? Caranya dengan mengambil jeda. Tidak kita reaktif atas semua bentuk komunikasi di rumah kita, utamanya yang penuh luka. Tapi kita kemudian mencoba untuk diam sejenak, untuk kemudian kita bisa mengambil langkah yang lebih tertata, lebih positif, lebih hangat untuk komunikasi yang lebih baik. Dari mana itu awalnya? Dari kita menata nafas kita. Kita bisa melatih untuk mengambil nafas secara dalam, kemudian mengembuskannya. Kita coba mulai sekarang ya. Saya akan mengajak, mari kita mencoba untuk mengambil nafas yang dalam. Rasakanlah itu melalui hidung, kemudian masuk ke rongga dada kita secara dalam. Pelan-pelan dihembuskan dengan tenang. Terasa ya ketenangannya? Nah, harapannya dengan ketenangan melalui menata jeda tersebut, kita akan bisa menyampaikan secara lebih tertata. Kita tidak larut dalam emosi kita dan membalas dengan reaktif. Kita bisa berpikir secara rasional dan menyampaikan, menanggapi dengan lebih baik. Kemudian kawan-kawan, dengan kita bisa mengambil jeda,
Maka selanjutnya apa yang kita katakan kepada keluarga kita itu juga perlu kita tata. Setelah mengambil jeda lalu kita tidak menyalah-nyalahkan keluarga kita. Kita tidak kemudian bilang bahwa saat ada ketidaksepakatan gitu ya, ayah ini ya selalu aja, aku gak pernah didengerin. Ibu ini ya gak pernah perhatiin aku. Nah itu adalah kita fokus pada orang lain. Dengan fokus pada orang lain, dengan mengatakan you message, maka itu seperti orangnya merasa diserang. Saat orang merasa diserang, apa kemudian yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Dia akan defense, benar sekali, dia akan bertahan. Atau juga dia akan melawan balik. Nah, maka kita menggantinya dengan pesan aku atau I message. Kita mengatakan daripada ibu selalu, ayah tidak pernah. Kita mengatakan ayah atau ibu, aku sebenarnya merasa sedih loh. Aku sebenarnya merasa kecewa saat aku tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan gitu misalnya. Sehingga dengan mengambil tanggung jawab, mengambil kendali dengan I message, harapannya kita bisa menyampaikan dengan lebih baik. Nah biasanya juga nih ya kawan-kawan sekalian, kalau ada di scene film, kita melihat adegan tentang keluarga itu ada nangis-nangis, berpelukan gitu ya. Terus tokoh antagonisnya itu kemudian drastis berubah jadi baik banget. Happily ever after gitu ya. Itu di film, tapi kalau di dunia nyata itu jarang sekali ada kejadian besar yang kemudian mengubah relasi keluarga menjadi lebih baik. Nah, di dunia nyata bagaimana relasi keluarga itu bisa berkembang? Relasi keluarga bisa kita pupuk, kita rawat pakai aksi-aksi komunikasi kecil di keluarga. Perilaku kecil itu bisa sangat bermakna. Kita bisa memulainya dengan kita belajar komunikasi. Nah, kalau kita belajar komunikasi mungkin yang di pikiran kita bagaimana ya cara menata kata-kata sebatas itu. Tapi sebenarnya cara berkomunikasi yang baik itu dimulai dari belajar mendengarkan. Dengan bagaimana? Empathic listening atau kita mendengarkan secara empati. Dengan kemudian memahami orang yang kita hadapi itu bagaimana perasaannya, dalam kondisi yang seperti apa. Juga kita mendengarkan secara berkesadaran, mindful listening. Kita benar-benar hadir di sana, tidak sambil main handphone misalnya. Kita simpan dulu handphonenya. Kita kemudian benar-benar memperhatikan apa yang dikatakan. Kita kemudian juga menyatakan kepada beliau bahwa kita mendengarkan gitu. Saat misalnya ibu sedang ngeluh gitu ya, ibu capek nih gitu. Kita tidak menanggapi dengan, ibu ngomel mulu. Atau juga adu nasib ya biasanya. Ibu aku juga capek tahu. Gitu. Bukan demikian, tapi bagaimana kita memvalidasi itu, menyatakan bahwa iya bu, ibu capek ya dari tadi. Maaf ya bu, aku baru pulang gitu. Nah ini upaya kita untuk mendengarkan secara lebih baik. Apalagi yang kita perlukan? Aksi kecil yang juga sangat bermakna adalah apresiasi. Ada banyak perilaku di keluarga yang kita anggap ya emang sudah semestinya seperti itu. Take for granted ya istilahnya. Misalnya ayah yang bekerja. Ya emang kan tugasnya ayah lah bekerja, ngapain lagi gitu. Nah memang peran ayah di keluarga demikian. Tapi ayah kan manusia biasa. Ayah juga ada perasaan rindu untuk diakui keberadaannya. Maka di titik ini kita bisa menyampaikan, ayah terima kasih ya udah bekerja keras gitu. Nah, bisa nih dicoba di rumahnya masing-masing nanti atau mulai lewat chat boleh banget. Nah itu bisa disampaikan ke ibu bagaimana kita mendengarkan dengan baik atau tanya kabarnya. Juga kita menyampaikan apresiasi kepada ayah atau kakak atau adik kita. Dan juga setiap orang ini memiliki masalahnya masing-masing. Demikian pula di keluarga kita.
Saat kakak atau adik kita ada masalah ya, kan kelihatan ya biasanya tiba-tiba diem aja gitu. Kita tidak kemudian nyuekin atau kita kemudian maksa-maksa mau cerita, ayo dong cerita-cerita gitu. Kenapa sih diem aja? Gitu. Cukup kita kemudian menyampaikan, Kak, Dek, kalau butuh ditemenin, kalau butuh bantuan aku ada ya. Untuk apa? Untuk kita menunjukkan bahwa kita ada, kita bersedia, bahwa kita menyampaikan secara tidak langsung bahwa I see you. Saya melihatmu, saya menghargai kamu, saya mengapresiasi kamu di rumah ini. Gitu. Dengan demikian kita bisa memberikan dukungan dengan baik ya ke ayah, ibu, kakak ataupun adik kita. Dari pembahasan itu kok rasanya berat sekali ya. Kok tugasnya di saya semua gitu. Kok lalu gimana kalau udah ngomong seperti itu kemudian kok rasanya nanti kita jadi semakin disakiti gitu. Kita semakin rentan. Nah, di sini konsep batas atau boundary menjadi sangat penting. Kita memang ada upaya mendekat kepada keluarga, ada upaya untuk bisa berkomunikasi dengan baik pada keluarga. Namun demikian ya, kita perlu sadar bahwa kita manusia juga punya keterbatasan. Kita juga perlu membangun batas di diri kita. Kita perlu tahu kapan ya saat yang tepat untuk kita membuka pintu kamar kita lebar-lebar, kemudian mempersilahkan keluarga kita, yuk yuk masuk semua, yuk kita ngobrol-ngobrol bareng gitu. Atau kemudian ada saatnya juga kita secara mental sedang kurang sehat dan kita memilih untuk tutup pintu dulu pelan-pelan dan menjaga jarak untuk kita bisa lebih sehat lagi. Nah, di sini teman-teman semua, menjaga batas bukan berarti kabur ya. Akan sangat gampang untuk kabur, cut off istilahnya itu. Aduh, toxic nih, cut off aja gitu. Tapi di sini ada perbedaan yang jelas antara kabur dengan menjaga batasan yang sehat. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita mengkomunikasikannya secara asertif. Saat kita menyampaikan secara agresif, secara keras gitu ya, kita dengan egonya kita yang sangat tinggi saat kita menemui ketidaksepakatan, beda pendapat dengan ibu gitu misalnya, kita bisa saja menjaga ego kita dengan bilang, "Aku kan udah dewasa, udah deh, jangan ngatur-ngatur." Nah, dengan demikian ya, kita bukan menjaga batas secara sehat. Kita kemudian memisahkan secara keras. Apa kemudian bedanya dengan komunikasi asertif? Di komunikasi asertif kita berupaya untuk menyampaikan keinginan kita, menyampaikan kebutuhan kita dengan tetap menghormati, menghargai orang lain, tidak merendahkan, tidak menyerang, tidak menyakiti. Nah, di sini kita kemudian bisa bilang, berkata kepada ibu, "Bu, ini kalau kita terusin kayaknya jadi debatnya nggak enak, debatnya kita jadi bertengkar. Boleh nggak kita tunda dulu? Besok waktu kita makan bareng, boleh kita obrolin lagi? Inilah jaga batas." Jadi kita tetap boleh punya keinginan sendiri, punya pendapat sendiri, namun kita sampaikan dengan baik. Tidak kabur atau silent treatment. Nah, ini yang silent treatment jangan diulangi lagi ya. Nah, batas ini bisa membuat kita tetap dekat dengan orang-orang di keluarga kita, tapi juga bisa tetap bertumbuh di versi diri kita yang lebih baik. Jadi bukan alasan kita terikat sama keluarga sehingga kita tidak bisa tumbuh dengan baik. Tentu saja kawan-kawan semua yang kita bicarakan tadi ya, sayang sama keluarga, bersikap baik dengan keluarga, kemudian komunikasi positif dengan keluarga, tidak akan bisa kita lakukan ya kalau kita tidak sayang dulu pada diri kita. Maka ini juga menjadi perhatian utama kita. Kita perlu sayangi diri kita perlu rawat diri kita. Nah, biasanya nih ya kita tuh kan sering untuk menuntut orang,
Kita pingin dipahami oleh orang lain, kita pingin diterima apa adanya. Tapi coba kita tanya ke diri kita sendiri. Apakah kita sudah menerima diri kita apa adanya? Apakah kita sudah paham dengan diri kita? Ada kalanya kita perasaan itu nggak karuan gitu ya. Berkecamuk di kepala kita, bahkan sampai nangis-nangis. Saat ditanya oleh teman, "Kamu nangis-nangis, kamu kenapa?" "Enggak tahu." Kenapa? Karena kelulus memang nggak tahu. Sebegitu tidak kenalnya kita atas diri kita. Nah, maka merawat diri, menyayangi diri menjadi PR besar untuk kita. Ini adalah perjalanan seumur hidup ya. Untuk kita bisa menyayangi keluarga, ya diawali dari menyayangi diri kita sendiri dulu. Menjaga diri kita untuk bisa sehat. Nah, jika kita masih terus-menerus merasakan luka, yang itu salah satunya lahir dari keluarga kita, maka untuk datang ke psikolog adalah cara yang tepat. Datang ke psikolog itu adalah bukti bahwa kita cinta, kita sayang kepada diri kita. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, kawan-kawan, ada kalanya kita udah berusaha mendekat ke keluarga kita. Tadi ambil jeda udah dilakukan. Mendengarkan juga rasanya sudah gitu. Baik-baik ngomong, cara A sampai Z semua sudah dilakukan. Tapi kok tanggapannya nggak ada ya. Bahkan kok rasanya lebih kasar gitu sikapnya ke kita. Nah, di titik itu kita juga perlu menyadari bahwa sebagai manusia kita perlu tahu bahwa gagal itu tidak apa-apa. Gagal itu ya hal yang terus-menerus terjadi. Saat kita mencoba ya peluangnya adalah gagal. Tapi kalau kita tidak mencoba ya tidak mendapat apa-apa. Demikian pula saat kita mencoba berkomunikasi yang baik dengan keluarga kita, maka kita saat gagal kita menanggapi dengan oke, ini adalah satu momen kegagalan, bukan hidupku yang gagal, bukan keluargaku yang gagal, tapi ini momen kecil kegagalan di dalam kehidupanku. Maka ya tidak apa-apa. Kita perlu melihat bahwa ya sebagai manusia kita boleh gagal, boleh sedih, boleh kecewa, boleh khawatir, boleh cemas, boleh kita rasakan semuanya. Bahkan kita perlu merayakan kelemahan kita gitu. Selama ini kan kita merayakan kesuksesan ya. Tapi kenapa tidak kita merayakan diri kita yang lemah sebagai manusia? Karena memang lemah, nggak usah sosok kuat. Nggak usah aku harus kuat sepanjang waktu, nggak boleh nangis, tidak. Gitu. Menangis saja sampai puas. Menangis saja sampai kemudian kita sanggup untuk bangun kembali, untuk menjadi diri kita yang lebih baik. Dan saat kita mencoba mendekat dengan keluarga, tapi kok relasinya masih saja rasanya jauh, gak ada perubahan gitu ya. Kita perlu sadar bahwa kita perlu tahu bahwa ada pencipta kita yang tetap dekat dengan kita. Ada pencipta yang melihat semua upaya yang sudah kita lakukan itu. Itu tidak akan sia-sia. Ada Allah pencipta kita yang selalu sayang pada kita apa adanya. Yang selalu melindungi kita, selalu menjaga kita tetap aman. Maka kawan-kawan, di sini yang perlu sekali kita ingat ya, perjalanan untuk kembali pulang ke keluarga, ini adalah perjalanan yang panjang. Bukan kemudian ini kita bisa mengubah, karena bukan itu yang mau kita usahakan. Yang dalam kendali kita adalah upaya kita. Di luar itu kita relakan. Saat kemudian hasilnya, reaksinya tidak sesuai dengan keinginan kita, bahkan terus-menerus menyakiti kita, kita kemudian menerima, kita let go. Karena itu di luar kendali kita. Yang sangat perlu kita ingat adalah kita semua berharga, dirimu berharga. Dirimu selalu disayangi. Oleh siapa? Oleh pencipta. Pencipta selalu menyayangimu apa adanya. Dan saat
perjalanan pulang ini terasa jauh, saat dirimu tidak menemukan rumah di keluargamu, temukanlah rumah itu di dalam dirimu. Carilah ketenangan itu di dalam dirimu. Saat kamu sudah menemukan cahayanya, bawalah cahaya itu ke keluargamu. Walaupun setitik saja sinarnya. Demikian, terima kasih.